Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam akan menjelaskan poin dari makalah kelompok kami yang berjudul evaluasi kurikulum PAI. Yang pertama adalah pengertian evaluasi kurikulum PAI. Evaluasi kurikulum adalah usaha sistematis mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum untuk digunakan sebagai pertimbangan mengenai nilai dan arti dari kurikulum dalam suatu konteks tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan evaluasi kurikulum PAI yaitu suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan peserta didik di dalam suatu pembelajaran pada proses pendidikan, yang dapat dijadikan sebagai dasar dan petunjuk untuk memperbaiki, menyempurnakan, dan mengembangkan kurikulum di semua mata pelajaran Islam. Selanjutnya adalah objek evaluasi kurikulum. Yang pertama adalah komponen tujuan dan isi kurikulum. Komponen tujuan yang dinilai berhubungan dengan tujuan jenjang di atasnya, yaitu tujuan institusional dan selanjutnya dikaitkan dengan tujuan nasional. Komponen isi kurikulum yang menjadi objek evaluasi bersumber dari garis-garis besar program pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dan mencakup pokok-pokok bahasan satuan waktu tertentu. Yang kedua adalah komponen strategi pembelajaran. Sasaran dari evaluasi pada komponen ini meliputi relevansi materi dengan tujuan yang ditetapkan, kebenaran materi menurut pandangan yang berlaku, keluasan dan kedalaman materi, kebutuhan dan pengalaman peserta didik, dan kesesuaian dengan waktu dan fasilitas yang tersedia. Yang ketiga adalah komponen media pembelajaran. Hal yang akan dievaluasi dalam komponen media adalah dilihat dari segi ketetapannya, kesesuaian isi dengan tujuan, kebutuhan dan pengalaman peserta didik, kesesuaian dengan kemampuan dan keterampilan pengajar, ketetapan dilihat dari waktu dan tempat. Yang keempat adalah komponen belajar mengajar. Yang menjadi sasaran evaluasi ini adalah keseluruhan proses belajar mengajar untuk setiap mata pelajaran yang mencakup perumusan tujuan, pemilihan materi pelajaran, pendekatan dan metode mengajar, kegiatan belajar, alat-alat pelajaran, evaluasi dan tindak lanjutnya. Dan yang kelima adalah komponen hasil. Evaluasi terhadap komponen ini dapat dilihat dari segi ketetapan program, kesesuaian dengan tujuan, sumbangannya bagi kelancaran pelaksanaan kurikulum, ketetapan dilihat dari waktu dan tempat, dan kesesuaian dengan keadaan siswa. Selanjutnya, syarat evaluasi kurikulum. Yang pertama adalah berorientasi pada tujuan. Syarat evaluasi kurikulum harus berorientasi pada tujuan, mengartikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan harus benar-benar diperhatikan dalam pelaksanaan evaluasi kurikulum. Yang kedua adalah berkesinambungan. Syarat evaluasi kurikulum harus berkesinambungan, mengartikan bahwa evaluasi terhadap kurikulum merupakan suatu kegiatan yang saling berkaitan. Artinya merupakan rangkaian kegiatan yang saling berkaitan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap penyimpulan. Yang ketiga adalah komprehensif. Syarat evaluasi kurikulum harus komprehensif. Dimaksudkan hendaknya evaluasi terhadap kurikulum mencakup seluruh komponen secara terpadu. Evaluasi kurikulum yang dilaksanakan harus meliputi tujuan, isi, strategi pembelajaran, media, dan sebagainya. Yang keempat adalah berfungsi ganda. Hasil evaluasi kurikulum hendaknya dapat memiliki fungsi ganda untuk berbagai keperluan dalam mengambil keputusan tentang langkah-langkah berikutnya, baik untuk keperluan pengambilan keputusan maupun untuk keperluan bagi sekolah di mana kurikulum dilaksanakan. Dan yang kelima adalah berorientasi pada kriteria. Untuk memperoleh informasi dari hasil evaluasi hendaknya didasarkan atas suatu kriteria yang telah ditetapkan secara seksama, yakni sesuai dengan sasaran, keserasian, keterampilan, kepercayaan, dan objektivitas. Poin yang terakhir adalah model-model evaluasi kurikulum PAI. Yang pertama adalah model evaluasi kuantitatif. Ciri yang menonjol dari evaluasi kuantitatif adalah penggunaan prosedur kuantitatif untuk mengumpulkan data sebagai konsekuensi penerapan pemikiran paradigma positivisme. Yang kedua adalah model black box Tiller. Model evaluasi ini dibangun atas dua dasar, yaitu evaluasi yang ditujukan kepada tingkah laku siswa dan evaluasi
harus dilakukan pada tingkah laku awal siswa sebelum suatu pelaksanaan kurikulum, serta pada saat siswa telah melaksanakan kurikulum tersebut. Yang ketiga adalah model teoretik Taylor and Maguire. Model evaluasi kurikulum ini lebih mendasarkan pada pertimbangan teoretik. Model ini melibatkan variabel dan langkah yang ada dalam proses pengembangan kurikulum. Yang keempat adalah model pendekatan sistem Alkin. Model Alkin dikembangkan berdasarkan 4 asumsi, yakni variabel perantara, sistem luar, pengambil keputusan, dan faktor masukan. Yang kelima, model County-Next-Tech. Model evaluasi ini didasarkan pada asumsi bahwa manfaat proses evaluasi diukur oleh kegunaan penemuan ini dibagi orang-orang yang dikenai program penilaian. Model ini terdiri dari 2 matriks, yaitu matriks deskripsi dan matriks pertimbangan. Yang keenam, model CIP. Model evaluasi CIP lebih berfokus kepada evaluasi sistem pendidikan. Model ini terkenal dengan The CIP Model, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Yang ketujuh adalah model evaluasi kualitatif. Model evaluasi kualitatif menempatkan proses pelaksanaan kurikulum sebagai fokus utama evaluasi. Terdapat 2 model evaluasi kualitatif, yaitu model studi kasus dan model iluminatif. Yang kedelapan adalah model EPIC. Model EPIC menggambarkan keseluruhan program evaluasi dalam sebuah kubus. Yang tampak adalah 3 bidang kubus, yaitu perilaku, pengajaran, dan kelembagaan. Yang kesembilan adalah model Camrel. Model ini menitik beratkan pada 3 aspek, yaitu fokus evaluasi, peranan evaluasi, dan data. Yang ke-10 adalah model Atkinson. Evaluasi kurikulum menurut Atkinson adalah penilaian yang diarahkan pada 3 domain, yaitu struktur, proses, dan produk. Yang ke-11 adalah model Menstruman. Model ini menyatakan bahwa evaluasi pada dasarnya adalah sebagai pengukuran perilaku peserta didik untuk mengungkapkan perbedaan-perbedaan individu maupun kelompok. Dan yang terakhir adalah model Concurrence. Model ini menyatakan evaluasi merupakan kegiatan untuk memeriksa kesesuaian antara tujuan dan hasil belajar yang dicapai. Demikianlah beberapa poin yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf apabila di dalam presentasi terdapat kesalahan. Sekian presentasi dari kami. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.